Salam Rupa Televisi Indonesia. Pagi ini langsung kita bikinkan VT menjawab pertanyaan kawan kita yang dimana dia lagi galau, mungkin lagi bingung bimbang, cas. Kawan kita ini bingung karena menurut di luaran sana merpati player itu entah dia lagi on fire atau tidak, selama dia masih dijadikan player itu nggak boleh diambil anaknya. Menurut mitos di luaran sana katanya kalaupun ditetaskan diambil anaknya sama babu lolo, bukan dia ya, sama babu lolo ditetaskan ya, itu bakalan mengurangi kualitas player tersebut pada saat dilombakan. Ngaruh atau enggak? Nah, di sini benar atau enggak nanti kita jawab. Semoga bermanfaat video kita pagi ini. Selamat pagi, salam Rupa Televisi Indonesia. Pagi ini enggak ini juga ya, cuacanya enggak terlalu bagus juga, cahaya-cahaya doang, nggak ada panasnya. Kita langsung, tunggu. Sebelum ke pembahasan awal, terima kasih banyak untuk subscribe, like, komen, yang bertanya, dan yang bantu jawab itu paling utama ya. Semuanya deh pokoknya. Kita langsung kembali ke pokok pembahasan awal biar nggak terlalu panjang kali lebar, yang dimana pertanyaan kawan kita sesuai opening. Kalau kita punya player yang lagi on fire atau tidak, misalkan player itu bagus, karena kita takut nanti player ini kenapa-napa, entah sakit atau hilang, terus kita langsung ambil anak keturunannya dengan cara ambil telurnya dipindahkan ke babu lolo. Itu boleh atau enggak? Karena di luaran sana banyak yang bilang itu nggak boleh. Karena apa? Nanti pas telurnya diambil, ditaruh ke babu lolo, terus netes, pas biyiknya netes, katanya player kita itu bakalan aneh-aneh tingkahnya. Katanya nanti tingkahnya bakalan nggak sesuai ekspektasi kayak awal lah, karakternya berubah lah, terus kinerjanya nggak maksimal lah, segala macemnya, katanya begitu. Tapi kenyataannya itu semua mitos. Dan saya bilang itu benar-benar mitos ya. Kita fokus ya, nggak usah dipeduliin berisik di luar. Itu yang saya bilang mitos. Jadi mohon itu jangan dilanjutkan lagi tentang kepercayaan mitos-mitos tersebut. Karena apa? Karena kalau kita pikir tim-tim besar, player yang jelas, yang udah ternama, harganya udah cukup wah sampai di angka 3 digit, 2 digit. Mereka semua merpati tersebut lagi on fire atau enggaknya, padahal itu sudah jadi player, sudah enak, itu sudah pasti sudah punya anak keturunan berikutnya. Meskipun merpati tersebut masih muda, misalkan untuk jantan sudah rampas sekali dan betina sudah rampas sekali misalkan, itu sudah pasti punya anak keturunannya. Jadi jangan mau dibodohin sama mitos-mitos di luaran sana yang katanya player lagi on fire, diambil anaknya, tahu-tahu nanti berubah karakter, kinerjanya pasti anak netes di babu lolo. Nggak ngaruh bosku, karena bukan player kita itu yang ngelolo gitu. Nggak akan pernah pengaruh. Jadi hilangkan yang namanya saya bilang jalan pemikiran atau pemikiran tentang mitos tersebut. Kecuali si player kita itu sendiri yang ngeloloh piyiknya sampai dewasa, nah itu pasti berpengaruh. Berpengaruh dalam hal apa, Bang? Berpengaruh dalam hal tenaganya. Otomatis kalau tenaganya kurang, semakin berkurang, otomatis karakternya juga nggak maksimal kelihatan. CC-nya juga nggak akan maksimal keluar. Itu yang benar-benar harus diperhatikan dan harus dipahami. Bukan saling saling menyalahkan atau merasa menggurui, bukan, tapi ini memang harus diperhatikan. Jadi untuk teman-teman di luar sana, nggak peduli yang baru belajar main merpati, yang udah lama, nggak peduli, buang pemikiran yang kayak gitu. Kalau memang punya player yang enak, penasaran, punya babon yang bagus, penasaran, pengen ambil anak keturunan yang sambil si player tersebut dimainkan, ambil, nggak usah ragu. Dengerin saran saya nggak memerintahkan, tapi saran saya dengerin ya. Memang untuk sekedar kalau kita bilang antisipasi lah, ibarat ngomong jeleknya kalau nanti dia hilang, player kita enak kan. Terus kalau memang diambil orang atau memang dia sakit terus
mokat kan. Jadi antisipasinya, oh dia punya anak keturunan berikutnya, ada harapan lah istilahnya. Jadi di luar dari konteks, kalau kita bilang, oh lagi on fire ambil anaknya, terus kalau lagi nggak on fire, nggak usah diambil anaknya, itu juga mitos tuh. Lagi on fire atau tidak, selama merpati itu bagus jantan betina, kalau memang kita mau nyoba breeding ambil anaknya boleh, sambil dimainkan indukannya, telurnya kasih ke babu loloh. Tapi kalau saya pribadi, babu lolohnya pun nggak kaleng-kaleng bosku. Babu lolohnya bukan babu loloh beli di pasar, beli di bakulan, terus ngelolohin piyik yang telurnya bagus, enggak. Babu loloh yang di kandang saya pribadi memang burung-burung tua, ibaratnya yang memang sudah telat nelor gitu, atau burung-burung tua yang memang udah dikhususkan untuk babu loloh, tetapi bukan burung-burung pasar, burung-burung yang pernah jadi player andalan, dan betinanya juga betina sortiran, jadi nggak sembarangan. Itu sih saran saya, kalau bisa dilolohin sama babu yang kayak gitu, babu loloh yang sesuai, yang punya karakter, yang punya terang yang jelas gitu loh, jantan dan betinanya sama-sama bagus. Jadi kita juga nggak ragu untuk anak keturunan nantinya gitu. Itu maksud saya dan maksud ngangkat dari video kali ini. Kalau memang ada pertanyaan lagi, misalkan, oh bang, seandainya indukannya masih dijadikan player nih, anaknya netes terus sampai anaknya dewasa tahap latih, apa bisa dilatih bareng sama induk jantannya atau bapaknya? Boleh. Walaupun di luaran sana ada yang bilang biasanya antara induk jantan dan anak nanti salah satu ada yang ngalah kalau kita latih bareng, sama kayak mitos yang katanya kalau jantan kedua-duanya kita latih bareng, itu biasanya ada yang ngalah, salah satu ada yang jalan, ada yang enggak bosku. Jadi jangan berpikiran yang aneh-aneh. Kalau saya bilang, kalau memang pikirnya udah dewasa, siap latih sama indukannya nggak apa-apa. Itu harus benar-benar dipahamin ya. Kalau memang sekiranya itu mendukung faktornya, cuman kan kita sulit dong, namanya merpati bahan muda, dilatih langsung sama player, yang pasti ketinggalan bahan muda kita. Yang pasti kita bakalan ketinggalan, walaupun itu bapak yang ngelatih anak atau anak dilatih sama bapaknya, itu tetap nggak bisa sinkron. Itulah kenapa fungsinya pelatih. Kalau orang bilang untulan pelatih, nah itu fungsinya untuk piyik yang kita latih. Kalau urusan karakter itu dari genetik induk juga nanti keluar sendiri gitu. Karakter tuh nggak bisa dirubah, sama sekali nggak bisa dirubah. Itu sifat dari keturunan jantan dan betina ke anaknya. Itu yang benar-benar harus kita paham. Jadi untuk logikanya, kawan kita ini sudah saya jawab. Nggak usah ragu, ambil anak keturunannya sambil player itu dimainkan. Jadi kalau saya bilang apa ya, buang jauh-jauh pemikiran tentang mitos orang-orang di luaran sana. Kalau mereka masih percaya mitos tentang itu, biarin bosku. Anda yang mau maju, jangan ngikutin mitos kayak mereka, itu aja. Kalau nanti kita maju, mereka juga bakalan ngikutin kita nantinya gitu. Kalau kita ngikutin mereka terus, kita nggak akan maju-maju. Itu yang selalu berprinsip terhadap dunia merpati. Kalau yang kita ikutin, kita turutin itu bagus, sesuai logika, silahkan. Tapi yang sekiranya nggak logika, nggak logis, jangan diikutin. Untuk pertanyaan kali ini sudah saya jawab. Kalau masih memang kurang jelas, silahkan di kolom komentar. Saya rasa cukup ya. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.